Imal adalah janda yang bergairah. Suatu sore ketika aku berjalan-jalan di sekitar pasar Ramayana, ada seorang wanita mendahuluiku berjalan tergesa-gesa. Isengku timbul, sambil kususul kupanggil dia dari belakang. Mel, Imel. Dia menoleh ke belakang tersenyum dan memperhatikanku. Siapa ya? Tanyanya. Maaf, kukira temanku. Sahutku, kebetulan dia bernama Imal. Mau kemana sih? Tanyaku sambil kuulurkan tangan mengajak berkenalan. Saya Dina. Imal jawabnya sambil menyambut tanganku. Sebenarnya saya mau nonton di Ramayana Theater, tapi sudah terlambat lagi pula filmnya tidak terlalu bagus. Sambungnya lagi, sekarang mau kemana lagi? Pancingku, gak ada. Mau jalan-jalan saja sepulang kerja, jawabnya. Jalan yuk ke Sukasari, mau ngapain? Jalan aja, kalau ada film bagus kita nonton di sana saja. Ayolah, kebetulan aku juga nggak ada acara, daripada bengong di rumah. Sambil ngobrol, akhirnya aku ketahui bahwa Imal bekerja di sebuah showroom mobil di Jakarta. Ia janda, cerai beranak satu. Sudah 2 tahun ia janda, umurnya 5 tahun di atasku. Tinggal di daerah Warung Jambu. Kos dengan beberapa temannya, perawakannya sedang, tinggi 160 cm dengan badan yang agak kurus dan lumayan besar. Wajahnya lumayan, kalau dinilai dapat angka 7. Sampai di Sukasari Sitar ternyata film sudah diputar setengah jam. Sekarang bagaimana? Tanyaku, terserah kamu saja. Kuajak dia jalan mutar-mutar di matahari, lihat-lihat baju dan kosmetik. Akhirnya dia mengajak minum jamu di kedai dekat jalan. Tiba-tiba saja dia menggandeng lenganku berjalan ke kedai jamu tersebut. Mau minum sari rapat? Godaku. Gak, saya biasanya minum sehat wanita saja. Akhirnya dia pesan jamu sehat wanita dan aku minum sehat lelaki. Setelah minum jamu duduk-duduk sebentar di sana dan kami kembali ke Sukasari Theater. Tak berapa lama loket buka. Jati nonton? Tanyaku. Tentu Jati. Buat apa tunggu lama-lama di sini? Aku ke loket beli tiket dan kembali duduk di sampingnya di foyer. Suasana kelihatan sepi. Hanya ada beberapa orang saja yang duduk-duduk di foyer. Sukasari Theater memang bukan bioskop favorit di Bogor. Kalah sama Sartika 21 yang baru dibuka. Akhirnya kami masuk ke dalam bioskop. Kemudian film mulai diputar. Beberapa lama kemudian tangannya menyusup ke lenganku. Aku diam saja. Imal semakin merapat. Aku berpaling dan menatap wajahnya. Ia tersenyum dan membuka mulutnya sedikit. Tampak giginya yang berderet rapi. Ia menyorongkan mukanya ke arahku dan mencium pipiku. Aku sedikit kaget atas tindakannya. Aku melepaskan tangannya dari lengan kiriku. Lalu kulingkarkan ke bahu kirinya. Muka kami berdekatan. Kutatap lagi wajahnya dan perlahan-lahan muka kami saling mendekat. Matanya agak terpejam dan mulutnya terbuka. Kukecup bibirnya pelan dan lama-lama menjadi ciuman yang dalam. Kuremas dada sebelah kirinya dari luar baju dengan tangan kiriku. Ia menolak dan menepiskan tanganku, tetapi dibiarkan tanganku memeluk bahunya. Akhirnya kami tidak konsentrasi lagi ke cerita film yang sedang diputar. Bergantian kadang lidahnya menggelitik rongga mulutku, kadang lidahku yang masuk ke dalam mulutnya. Ia mendesah menahan dorongan nafsunya yang tertahan sekian lama. Film habis, kami keluar dan berjalan mencari angkutan. Kalau sudah malam begini dari sini susah cari angkutan ke rumahku, katanya. Jati bagaimana? Kita coba saja ke Ramayana, nanti disambung lagi. Akhirnya kami dapat angkutan. Tetapi hanya sampai Pajajaran saja. Kami turun di depan pintu kebun raya yang di Pajajaran. Kami menunggu lagi di situ. Jam segini nggak ada lagi angkutan ke Warung Jambu kali ya? Tanyaku. Kelihatannya sih nggak ada lagi. Kita cari penginapan saja yuk. Saya pernah nginap rame-rame dengan teman-teman di satu penginapan. Agak murah, tapi saya lupa tempatnya. Sekilas terpikir olehku Wisma Tinggi dekat Pasar Kebon Kembang.
Benar nih mau nginap. Saya tahu ada penginapan yang bersih dan murah. Setelah 15 menit menunggu ada mobil angkutan plat hitam berhenti di depan kami. Kemana Pak? Mari saya antar, tanya sopir sambil membuka kaca jendelanya. Kami naik dan minta diantar ke Wisma Tinggi. Sampai di sana ternyata hanya ada kamar standar dengan 2 kasur. Setelah menyelesaikan pembayaran, kami berdua masuk ke kamar. Di dalam kamar kami rapatkan kedua kasur yang ada. Karena agak gerah ku buka kaosku. Email hanya memandang dan tersenyum saja. Kami berbaring berdampingan di kasur masing-masing. Bosnya yang punya showroom orang mana sih? Keturunan Arab, jawabnya. Asyik dong, pasti gede punya barangnya. Kamu sering diajak sama bos dong? Gak pernah kok, entah dia berbohong atau benar. Terus kalau tiba-tiba kepengen gimana? Email hanya diam saja. Email bangun dan kulihat dia membuka celana panjangnya. Ngapain dibuka? Kataku terkejut. Email hanya tersenyum saja. Ternyata dia mengenakan celana pendek santai sebatas lutut di dalamnya. Kembali Email berbaring di kasurnya. Karena kedua kasur sengaja kami susun rapat. Tanganku bisa menjangkau tubuhnya dan kurungku mendekat tubuhku. Kembali kami berciuman. Mula-mula hanya ku kecup bibirnya saja dengan lembut. Email membalas lembut dan lama-kelamaan mulai menjadi liar. Tangannya memainkan bulu dadaku. Beberapa menit kami saling berciuman dengan dengus napas yang berat. Kutindih dia sambil berciuman. Meriamku di bawah mulai bangkit. Email merapatkan selangkangannya pada selangkanganku. Mulutku turun ke atas dadanya. Dan ku coba membuka kancing. Shade-nya dengan bibirku dan gigi. Sebentar, aku buka dulu bajuku ya. Katanya sambil membuka kancing bajunya satu persatu. Jangan, gak usah dibuka, kataku sambil menahan tangannya. Gak apa-apa kok, kamu mau kan? Katanya mendesak. Email membuka baju dan celana pendeknya. Kemudian tangannya membuka ikat pinggangku dan akhirnya menarik resleting dan kemudian dengan perlahan ia menarik celanaku ke bawah. Kini kami hanya mengenakan pakaian dalam saja. Kamu sering ajak perempuan untuk begini ya? Tanyanya. Agak. Aku belum pernah kok berhubungan dengan wanita, kataku berbohong. Aku memang sudah beberapa kali berhubungan dengan wanita. Gak percaya. Kelihatannya kamu lihai sekali dalam bercumbu tadi. Kalau sebatas ciuman emang sih. Tapi untuk lebih jauh lagi belum pernah. Paling hanya nonton film dan baca cerita saja. Jadi kamu masih perjaka? Ia meyakinkan lagi. Emangnya kenapa? Neng. Ia mendesah ketika lehernya kujilati. Email menindihku dan tangannya ke belakang punggungnya membuka pengait branya. Kini terbukalah dadanya di hadapanku. Buah dadanya lumayan besar, masih kencang dan padat. Email mendorong lidahnya masuk jauh ke dalam rongga mulutku. Lidahnya liar memainkan lidahku.